Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Akar 2. Kali ini kita akan belajar fungsi inverse. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Fungsi inverse. Nama lain dari fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Secara definisi formalnya, jika suatu fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan f yang isinya adalah x, y, di mana x ini adalah anggota dari himpunan A dan Y ini adalah anggota dari himpunan B, maka inverse dari fungsi F adalah F inverse yang memetakan himpunan B ke himpunan A, yang dinyatakan dengan F inverse isinya adalah Y, X, di mana Y-nya ini adalah anggota dari himpunan B dan X-nya ini adalah anggota dari himpunan A. Tadi telah dikatakan bahwa fungsi inverse ini adalah fungsi kebalikan. Kebalikannya dari sini. Fungsi F itu memetakan himpunan A ke himpunan B, maka fungsi inverse-nya itu adalah kebalikannya, yaitu memetakan himpunan B ke himpunan A. Dari segi himpunan pasangan terurut pun, yang awalnya penulisannya adalah X, Y, maka menjadi Y, X. Itulah kebalikannya. Notasi dari fungsi inverse sendiri adalah ini. Ini berbeda dengan konsep pada eksponen. Kalau pada eksponen kita menemukan bentuk seperti ini, 2 pangkat negatif 1, ini sama aja dengan 1/2 ya. Tapi kalau F pangkat negatif 1, ini kalau kita ngomonginnya di ranah fungsi inverse, ini berbeda dengan 1/f gitu. Oke? Kita lanjutkan. Syarat keberadaan fungsi inverse adalah suatu fungsi f memiliki fungsi inverse f inverse jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau fungsi satu-satu yang sebelumnya telah dibahas di video bab fungsi tentang sifat-sifat fungsi. Jika ini merupakan definisi secara formalnya, mungkin cukup sulit untuk dicerna. Konsep secara sederhananya adalah seperti ini. Jika kita memiliki F3 sama dengan 7, maka F inverse dari 7 adalah 3. Dia berkebalikan. Nah, sehingga jika kita memiliki Fx sama dengan Y yang pada umumnya kita sudah pelajari di bab fungsi, maka F inverse Y sama dengan X. Dan yang ini nanti akan kita gunakan di langkah-langkah bagaimana sih cara menentukan rumus fungsi inverse. Secara gambaran dari diagram panahnya adalah seperti ini. Fungsi F itu adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B kan. Ini contohnya ya. Misalkan 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, 3 dipetakan ke C, dan 4 dipetakan ke D. Maka fungsi inverse-nya ya kebalikannya. Berarti fungsi yang memetakan himpunan B ke himpunan A, di mana A dipetakan ke 1, B dipetakan kedua, C dipetakan ketiga, dan D dipetakan keempat. Jadi kebalikannya ya. Oke, ini ada ilustrasi tambahan terkait fungsi inverse. Misalkan kita punya himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu adalah anggotanya X, himpunan B anggotanya adalah Y. Ada suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana X ini dipetakan ke Y. Maka X ini adalah domainnya, dan Y ini adalah range-nya. Dan Y ini telah kita pelajari di bab fungsi, ini sama aja penulisannya dengan Fx. Jadi Y sama dengan Fx, seperti yang ini ya. Nah, maka dengan kita mengenal istilah fungsi inverse, gambarannya adalah seperti ini. Dia itu kebalikannya. Nah, seperti ini. Jadi fungsi inverse itu adalah fungsi yang domainnya Y dan range-nya adalah X. Maka X ini dia sama seperti F inverse Y, di mana domainnya Y dan range-nya X. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih langkah-langkah menentukan rumus fungsi inverse. Yang pertama, kita cukup mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan GY. Ini secara teorinya. Sedikit bocoran, untuk yang langkah pertama ini, salah satu contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita memiliki suatu fungsi Y sama dengan X plus 7. Nah, ini bentuknya kan masih dalam bentuk Y sama dengan fungsi dalam variabel X kan. Maka, berdasarkan langkah 1, kita diminta untuk mengubah bentuknya menjadi X sama dengan. Otomatis, si X ini sendiri di salah satu ruas. Maka, plus 7 ini kita pindah ruaskan ke kiri. Ini menjadi Y min 7 sama dengan X. Seperti itu ya.
kurang lebihnya. Nah, lalu langkah kedua, karena F inverse Y sama dengan X, berdasarkan yang kita ketahui terkait konsep inverse, maka diperoleh bentuk F inverse Y sama dengan GY. Kita tahu kan di sini di langkah 1 X itu sama dengan GY. Lalu di langkah 2 di konsep inverse-nya itu kita sudah mengatakan bahwa F inverse Y sama dengan X. Maka ini keduanya sama-sama X, sehingga secara otomatis F inverse Y sama dengan GY. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kita perlu mengganti variabel Y dengan variabel X. Tujuannya nanti akan dibahas di contoh soal. Misalkan nih ada 3 soal. Tentukan rumus inverse dari fungsi-fungsi berikut. Fungsinya ada fungsi F, fungsi G, dan fungsi H. Ini ketiganya merupakan fungsi linear ya, karena pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kita coba jawab satu persatu. Untuk yang A, soalnya adalah fx sama dengan x tambah 1. Nah, fx ini, karena dia itu sama dengan y, maka kita cukup ganti fx ini dengan y. Sehingga y sama dengan x tambah 1. Berdasarkan langkah 1, kita perlu mengubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan gy, sehingga kita perlu pindah ruaskan plus 1 ini ke ruas kiri, menjadi y-1 sama dengan x. Selanjutnya, karena kita biasa menuliskannya seperti ini, dia tidak merubah kesetaraannya, asalkan tanda dari x-nya masih tetap, tanda dari y-nya masih tetap, dan tanda dari satunya pun masih tetap. Tidak ada perubahan tanda gitu. Andai kata ada perubahan tanda pun, ketiganya juga harus mengalami perubahan tanda. Oke, nah karena tadi x itu sama dengan f inverse y, maka kita ganti x ini dengan f inverse y, yang mengakibatkan f inverse y sama dengan gy. Ini gy-nya ya. Nah, terakhir kita cukup ganti variabel y dengan variabel x. Jadi f inverse x sama dengan x min 1. Ini jawabannya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih variabel y-nya harus diganti dengan variabel x? Dikarenakan, pada soal kita diminta untuk menentukan rumus inverse dari fungsi yang bervariabel x, sehingga rumus inverse-nya pun harus bervariabel x. Seperti itu ya. Untuk yang B, gx sama dengan 5x plus 2. Mari kita coba menyelesaikannya. Berdasarkan langkah 1, maka gx ini kita ubah menjadi y, sehingga diperoleh y sama dengan 5x plus 2. Nah, langkah 1 ini meminta kita untuk membuat bentuknya itu ke dalam x sama dengan, sehingga plus 2-nya kita pindahkan terlebih dahulu. Ini menjadi y min 2 sama dengan 5x. Lalu, dikarenakan kita maunya itu x sama dengan, dimana kalau x ini koefisien dari x-nya 1. Sedangkan ini masih ada angka 5. Maka kita pindahkan 5-nya ini ke ruas kiri menjadi y min 2 per 5 sama dengan x. Kita ubah posisinya, ini menjadi x sama dengan y min 2 per 5, dan x sendiri adalah g inverse y. Nah, karena ini nama fungsinya adalah gx, maka yang diminta pun g inverse-nya gitu, bukan f inverse-nya lagi. Jadi disesuaikan dengan nama fungsinya. Selanjutnya, langkah ketiga adalah kita perlu mengganti variabel y ini dengan variabel x. Menjadi g inverse x sama dengan x min 2. Perlu diperhatikan bahwa jika kalian mengubah variabel di tanda kurung ini menjadi x, menjadi variabel lain, maka yang di sebelah kanannya pun harus diganti dengan variabel yang sama dengan variabel yang ada pada tanda kurung ini. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, soal yang C adalah hx sama dengan 3x min 6. Langkahnya masih sama, yaitu kita ubah hx-nya dengan y, jadi y sama dengan 3x min 6. Lalu y plus 6 sama dengan 3x. Selanjutnya, 3-nya kita pindah ruaskan menjadi y plus 6 per 3 sama dengan x. Kita ubah posisinya. Nah, x, kan ini kalau kita ubah posisinya seperti ini. X sama dengan y plus 6 per 3. Nah, 3 ini sebenarnya milik kedua dari suku ini. Jadi, x sama dengan y per 3 ditambah 6 per 3. 2 ini diperoleh dari 6 dibagi 3. Gitu ya. Maka bentuk ini sama bentuk ini sama aja. Oke, kita lanjutkan. X ini kita ganti dengan H inverse Y sama dengan Y per 3 ditambah 2. Sehingga H
H inverse X-nya itu adalah X per 3 ditambah 2. Udah selesai. Selanjutnya, kita akan mencoba beberapa contoh soal di mana fungsinya ini bukan merupakan fungsi linear, melainkan fungsi rasional atau fungsi pecahan. Oke, kita coba kerjakan satu persatu. Untuk yang Gx sama dengan 2x min 1 per x tambah 5. Konsepnya masih sama seperti pada fungsi linear, hanya saja ada perbedaan pada tahap pindah ruasnya. Kita ubah Gx ini dengan Y sama dengan 2x min 1 per x plus 5. Lalu, karena kita tujuannya pengen mengubahnya ke dalam bentuk X sama dengan, maka kita perlu memindahkan penyebutnya ini ke ruas kiri. Menjadi, Y dikali X tambah 5 sama dengan 2X min 1. Selanjutnya, kita perlu mengkali pelangikan ini. Y dikali X menjadi XY, Y dikali 5 menjadi 5Y, sama dengan 2X min 1, yang ruas kanannya masih tetap. Maka selanjutnya, karena kita pengennya X sama dengan nih, maka kita kumpulkan dulu yang punya variabel X di salah satu ruas. Ini ada 2X ya, dia punya variabel X. Dia pindahkan dulu ke ruas kiri menjadi min 2X. 5Y karena dia nggak punya variabel X, maka pindahkan ke ruas yang lain menjadi min 5Y. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Ini X-nya kita keluarkan seperti ini karena suku ini punya X, min 2X juga punya X. Maka X-nya dapat kita keluarkan. Sisanya yang ini adalah XY dibagi X, hasilnya Y. Min 2X dibagi X, hasilnya min 2. Gitu ya. Dan jika kalian mencoba untuk mengkali pelangikan ini, hasilnya harus sama dengan yang atas. Ini sama dengan min 5Y min 1. Selanjutnya, kita pindah ruaskan Y min 2 ini ke ruas kanan. Sehingga diperoleh X sama dengan min 5Y min 1 per Y min 2. Selanjutnya kita ubah X ini dengan G inverse Y, maka seperti ini bentuknya. Dan terakhir kita ubah variabel Y-nya dengan X. Menjadi G inverse X sama dengan min 5X min 1 per X min 2. Jangan lupa, ketika kita mengganti Y ini dengan X, maka yang ini pun Y-nya diganti dengan X. Ini hasilnya. Selanjutnya, soal yang B. Fx sama dengan 3 min 4x per x plus 3. Langkahnya masih sama, kita ganti Fx dengan Y, lalu kita pindah ruaskan x plus 3 ke ruas kiri menjadi Y dikali x plus 3 sama dengan 3 min 4x. Lalu kita kali pelangikan, Y dikali X jadi XY, Y dikali 3 jadi 3Y. Ini sama dengan 3 min 4X. Lalu kita satukan yang memiliki variabel X. Min 4X kita pindah ruaskan ke kiri menjadi plus 4X. Lalu ini plus 3Y kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 3Y. Lalu kita faktorkan bentuk ini menjadi X dikali Y ditambah 4 sama dengan 3 min 3Y. Dan selanjutnya kita pindah ruaskan Y plus 4 ke ruas kanan menjadi X sama dengan 3 min 3Y per Y plus 4. Selanjutnya, X ini sama dengan F inverse Y sama dengan 3 min 3Y per Y plus 4. Dan yang terakhir adalah kita perlu mengubah Y menjadi X. Sehingga diperoleh F inverse X sama dengan 3 min 3X per X plus 4. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih hubungan antara fungsi komposisi dengan inverse-nya. Fungsi komposisi ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Oke, misalkan nih ada suatu soal di mana rumus fungsi fx sama dengan x ditambah 5. Kita coba cari terlebih dahulu bagaimana sih inverse-nya. Nih, maka inverse dari fungsi f adalah, prosesnya adalah sama kayak tadi, kita ubah fx menjadi y, sehingga Y sama dengan X tambah 5. Lalu kita pindah ruaskan plus 5 ke kiri menjadi min 5. Jadi Y min 5 sama dengan X. Kita ubah posisinya. Kita ubah X menjadi F inverse Y menjadi seperti ini bentuknya. Dan yang terakhir kita peroleh F inverse X sama dengan X min 5. Ini adalah inverse-nya ya. Sehingga jika kita coba komposisikan fungsi F dengan inverse-nya, untuk yang kasus pertama adalah F inverse X sama dengan F inverse X sama dengan, dikarenakan tadi F inverse X-nya ini X min 5, maka
ini sama aja jadi fx min 5. Sedangkan untuk fungsi f sendiri, rumus fungsinya adalah x tambah 5. Maka jika kita ingin mencari x min 5, cukup ubah x pada rumus fungsi fx menjadi x min 5. Seperti ini. Di sini ada min 5 dan 5. Habis ya, min 5 ditambah 5 jadi 0, maka sisanya adalah x. Oke, jika komposisinya ini berbeda, bagaimana? Misalkan nih, jadi f inverse of fx. Maka ini rumus fungsinya menjadi f inverse fx. Sedangkan fx sendiri pada soal, itu rumus fungsinya adalah x tambah 5. Maka ini menjadi f inverse x tambah 5. Sedangkan f inverse sendiri adalah x min 5. Maka x ini untuk mencari f inverse x tambah 5 cukup ganti x dengan x tambah 5. Seperti ini. Maka hasilnya adalah x. Dengan demikian diperoleh suatu hubungan antara fungsi komposisi dengan inversnya adalah f inverse x sama dengan f inverse fx sama dengan x, di mana x sendiri merupakan suatu fungsi identitas, ix. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan inverse fungsi komposisi. Jadi di sini ada dua bentuk, di mana ada bentuk f komposisi G atau FOG yang diinverskan. Nah, ini setara dengan G inverse OF inverse X. Gitu ya. Selanjutnya, jika kita memiliki bentuk GOF diinverskan, maka ini setara dengan bentuk F inverse OG inverse X. Biar lebih tergambar, kita coba kerjakan contoh soalnya. Misalkan di sini diberikan fungsi f dan g dengan rumus fungsi fx sama dengan 5x tambah 8 dan gx sama dengan x min 5. Kita diminta untuk menentukan FOG inverse-nya. Terdapat dua buah cara untuk menentukan FOG inverse x-nya. Cara pertama adalah kita menggunakan bentuk ini. Jadi kita komposisikan terlebih dahulu fungsi f dan fungsi g-nya, baru terakhir kita inverskan. Dan cara kedua, kita menggunakan bentuk ini. Nanti dari dua buah cara itu maka akan mendapatkan hasil yang sama. Kita coba cara pertama terlebih dahulu ya. Cara pertama, kita komposisikan terlebih dahulu. Jadi kita cari dulu FOG-nya. Rumusnya seperti ini kan, FGX. GX-nya sendiri pada soal adalah X min 5, sehingga ini bentuknya menjadi FX min 5. Lalu, X min 5 kita masukkan ke fungsi F-nya, maka jadi 5 dikali X min 5 ditambah 8. Selanjutnya 5 dikalikan dengan X min 5. Ini kali pelangi ya. 5 dikali X menjadi 5X. 5 dikali min 5 jadi min 25 ditambah 8. Lalu kita operasikan lebih lanjut menjadi 5X min 17. Ini hasil komposisinya. Selanjutnya kita inverskan bentuk ini. Kita punya bentuk fungsinya ini ya. FOGX-nya adalah 5X min 17. FOGX-nya ini sama dengan Y. Kita misalkan dengan Y, jadi Y sama dengan 5X min 17, lalu kita buat bentuknya ke dalam bentuk X sama dengan sesuai dengan langkah-langkah pada fungsi inverse yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga diperoleh Y ditambah 17 sama dengan 5X. Lalu 5-nya kita pindahkan menjadi Y ditambah 17 per 5 sama dengan X. Kita ubah posisinya, dan X ini sama dengan FOG inverse Y. Jadi kan sesuai dengan nama fungsi awalnya ya. Kalau fungsi awalnya FOGX, berarti nanti kita akan memperoleh FOG inverse Y gitu. Dan langkah terakhir, kita cukup ganti variabel Y dengan variabel X. Menjadi FOG inverse X sama dengan X ditambah 17 per 5. Ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjut ke cara keduanya. Cara keduanya, kita gunakan bentuk ini. Jadi, kita inversekan dulu masing-masing fungsinya, baru terakhir kita komposisikan. Bentuk ini ya. Nah, langkah pertama kita inverskan terlebih dahulu rumus fungsi Gx. Gx sendiri adalah X min 5. Gx-nya kita ubah menjadi Y, jadi Y sama dengan X min 5. Lalu min 5-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi Y plus 5 sama dengan X. Kita ubah posisinya jadi X sama dengan Y plus 5. Lalu X-nya kita ganti menjadi G inverse Y sama dengan Y plus 5. Dan yang terakhir kita ubah variabelnya menjadi variabel X. Sehingga diperoleh G inverse X sama dengan X plus 5. Langkah kedua, kita tentukan dulu F inverse-nya. Fx-nya sendiri adalah 5X plus 8.
fx-nya kita ganti dengan y menjadi y sama dengan 5x plus 8. Lalu dipindah ruas menjadi y min 8 sama dengan 5x. 5-nya kita pindah ruaskan menjadi y min 8 per 5 sama dengan x. Kita ubah posisinya. Lalu x-nya itu merupakan f inverse dari y. Lalu x-nya itu sama dengan f inverse y. Menjadi f inverse y sama dengan y min 8 per 5. Dan terakhir kita ubah variabelnya menjadi variabel x. Jadi diperoleh f inverse x sama dengan x min 8 per 5. Dan langkah terakhirnya, setelah kita memperoleh inverse dari masing-masing fungsinya, maka kita komposisikan. G inverse all f inverse x ini sama saja seperti G inverse, buka kurung f inverse x gitu ya. F inverse x-nya sendiri adalah x min 8 per 5 yang telah kita peroleh di langkah sebelumnya. Sehingga ini setara dengan bentuk G inverse x min 8 per 5. Lalu kita substitusikan x min 8 per 5 ini ke bentuk G inverse-nya menjadi x min 8 per 5 ditambah 5. Kita samakan penyebutnya menjadi 5 penyebutnya. 5 dibagi 5, 1 dikali x min 8 menjadi x min 8. 5 di sini sebenarnya 5 per 1 kan? Nah, berarti di sini 5 dibagi 1 adalah 5, terus dikali 5 menjadi 25. Lalu kita operasikan lebih lanjut, hasilnya adalah x plus 17 per 5. Hasilnya sama ya dengan cara 1. Jadi kalian kalau menemukan soal jenis ini, kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2. Untuk menentukan GOF inverse-nya, silahkan kalian cari sendiri sebagai bahan latihan. Mungkin cukup di sini pembahasan terkait fungsi inverse, hubungan antara fungsi komposisi dan inverse-nya, dan yang terakhir adalah inverse dari fungsi komposisi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.